Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ARK, kelas A, Ilmu Komputer Angkatan 24 Universitas Lampung. Nah, kami di sini terdiri dari 4 orang, yaitu mulai dari saya, Vicky Sulistiawan dengan NPM 2417051030, dan ketiga rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Paulo Wijaya dengan NPM 2417105002. Saya Maulana Ramadan dengan NPM 2417051065. Saya M. Faris Aditya dengan NPM 2417051046. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video untuk menuntaskan sebuah tugas UTS pengantar organisasi komputer yang pada materinya kali ini yaitu tentang arsitektur dan organisasi CPU 8 bit. Dan juga kami akan membuat program sederhana, program assembly sederhana dan kami akan mengilustrasikannya. Berikut adalah video kami presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faris Aditya dengan NPM 2417051046. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer itu apa? Jadi, arsitektur komputer itu mengacu pada atribut-atribut suatu sistem yang terlihat oleh seorang programmer, atau dengan kata lain, atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis suatu program. Nah, istilah yang sering digunakan secara bergantian dan arsitektur komputer adalah arsitektur set instruksi, atau bisa kita bilang ESA. Nah, ESA ini mendefinisikan format instruksi, opcode instruksi, register, memori instruksi, dan data. Pengaruh instruksi yang dieksekusi pada register dan memori, serta algoritma untuk mengendalikan eksekusi instruksi. Selanjutnya, saya akan membahas 4 poin penting yang akan saya bahas khususnya di arsitektur komputer ini. Yang pertama, rancangan dasar sistem komputer. Artinya, arsitektur komputer itu semacam cetak blueprint-nya nih, yang menjelaskan bagaimana sebuah komputer dirancang untuk bekerja. Jadi, arsitektur komputer itu semacam cetak blueprint-nya, yang akan menjelaskan gitu. Selanjutnya, menjelaskan cara kerja sistem secara logis. Nah, ini apa artinya? Artinya arsitektur dapat menjelaskan nih alur kerja logika komputer seperti apa saja yang harus dilakukan agar sistem bisa menjalankan sebuah perintah. Selanjutnya, arsitektur komputer ini terdiri dari set instruksi, ukuran data, dan pengalamatan memori. Nah, 3 komponen ini penting dalam arsitektur komputer yang menentukan bagaimana komputer bisa mengerti dan memproses sebuah data. Selanjutnya ada contoh sistem sederhana dengan pemrosesan data 8 bit. Contoh nyata penerapan arsitektur ini adalah di mana data yang diproses per operasi berukuran 8 bit, seperti yang dilakukan oleh banyak CPU sederhana. Selanjutnya adalah organisasi komputer. Nah, organisasi komputer adalah bentuk nyata dari sebuah arsitektur komputer nih. Kalau arsitektur komputer tadi blueprintnya, ini adalah cetak nyatanya, ini adalah perwujudan aslinya. Nah, yaitu bagaimana komponen perangkat keras benar-benar dirakit dan bekerja sama untuk menjalankan sebuah instruksi. Jika arsitektur itu apa yang harus dilakukan, maka organisasi itu bagaimana cara melakukannya. Dan ini juga ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, implementasi fisik dari arsitektur. Nah, artinya apa? Artinya, organisasi komputer adalah penerapan nyata nih dari desain arsitektur komputer tadi. Di sini, perangkat keras yang telah dirancang dalam arsitektur komputer benar-benar dibangun dan dipasang untuk bekerja sama. Selanjutnya, yaitu organisasi komputer ini menjelaskan bagaimana komponen hardware itu bekerja. Nah, bagian ini menjelaskan bagaimana komponen pada perangkat keras seperti CPU, memori, dan input-output bekerja bersama untuk menjalankan sebuah instruksi dan memproses sebuah data. Untuk komponen dari organisasi komputer itu ada ALU, register, bus, dan CU. Ini adalah komponen utama dalam organisasi komputer yang terlibat dalam eksekusi instruksi. Seperti ALU untuk menangani perhitungan dan operasi logika,
ada register untuk menyimpan data sementara, ada bus untuk menghubungkan berbagai komponen untuk mentransfer sebuah data, dan unit control mengatur semua proses tersebut. Nah, organisasi komputer ini juga memungkinkan untuk instruksi dijalankan secara nyata. Nah, organisasi komputer memungkinkan agar instruksi yang telah dirancang dalam arsitektur dapat dieksekusi di dunia nyata dengan komponen fisik yang berfungsi sesuai dengan tujuan dan instruksi yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi CPU. Nah, untuk fungsinya sendiri, CPU berfungsi sebagai pusat pengendali yang menjalankan program yang tersimpan di memori utama dengan mengambil setiap instruksi, memeriksa isinya, lalu melaksanakannya secara berurutan sesuai urutan yang telah diperintahkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu fungsi komponen dalam CPU. Yang pertama ada arithmetical and logic yang bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Nah, ALU ini sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit arithmetics and logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri, seperti aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan, serta logika boolean yaitu seperti true false, not negasi, ya not itu negasi ya, not and or. Selanjutnya ada register. Nah, register ini adalah media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan sebuah data. Nah, memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data pengolahan selanjutnya. Nah, register ini merupakan memori dengan level hierarki paling tinggi nih, berada di atas memori utama atau cache. Oleh karena itu, register lebih cepat, lebih kecil, dan akses datanya per bit. Nah, register ini juga memiliki dua fungsi ya pada CPU, yaitu user visible register yang pertama. Nah, register ini memungkinkan programmer bahasa mesin dan bahasa assembler meminimalkan referensi main memory dengan cara mengoptimalisasi penggunaan register. User visible register adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi pada CPU. Nah, user visible register ini juga memiliki beberapa kategori nih. Yang pertama, general purpose. Nah, yang pertama, untuk general purpose ini bersifat terbatas dan biasanya digunakan untuk data atau pengalamatan. Nah, general purpose register dapat digunakan untuk berbagai fungsi oleh pemrograman sehingga bisa lebih fleksibel dan membuat instruksi lebih cepat diproses. Nah, general purpose register dapat berisi operand sembarang opcode. Pada kasus-kasus tertentu, general purpose register juga dapat digunakan untuk fungsi-fungsi pengalamatan, misalnya register indirect dan displacement. Pada kasus lainnya, terdapat parsial atau batasan yang jelas nih antara register data dengan register alamat. Nah, general purpose juga memiliki kapasitas optimum nih, yaitu dengan ukuran antara 8 sampai dengan 32, dan kapasitasnya dapat menyimpan satu halaman penuh atau satu kata penuh. Selanjutnya ada data. Nah, register data hanya dapat dipakai untuk menampung data dan tidak dapat digunakan untuk kalkulasi dan alamat operand lainnya. Selanjutnya ada address. Register alamat menyerupai general purpose atau register tersebut dapat digunakan untuk mode pengalamatan tertentu. Selanjutnya ada condition codes. Condition codes biasanya di-set per bit. Condition codes merupakan kode dengan kondisi sudah diperhitungkan pada instruksi program, seperti jump if zero. Namun kondisi tersebut tidak dapat di-set oleh program. Nah, fungsi kedua yaitu kontrol dan status register. Nah, register ini digunakan untuk unit control untuk mengontrol operasi sebuah CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Nah, register ini tidak visible untuk user, namun tetap visible terhadap instruksi mesin yang dieksekusi pada mode kontrol atau sistem operasi.
Nah, register ini penting juga bagi eksekusi instruksi karena yang pertama itu ada instruksi PC atau pencacah program. Nah, ini berisi alamat instruksi yang akan diambil. Yang kedua ada IR atau Instruction Register, berisi instruksi yang terakhir diambil. Yang ketiga ada Memory Address Register atau MIR, berisi alamat sebuah lokasi di dalam memori. Yang keempat ada Memory Buffer Register atau MBR, yang berisi sebuah word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Nah, dan juga semua desain CPU ini termasuk sebuah register atau register sering dikenal sebagai PSY, PSW, atau Program Status Word. Nah, yang berisi informasi status. Nah, biasanya PSW ini berisi kondisi tertentu nih ditambah informasi lainnya. Seperti sign. Nah, sign ini berisi bit tanda hasil operasi aritmatika terakhir, misalnya negatif atau positif. Yang kedua ada zero, yang diset bila hasil sama dengan 0. Yang ketiga ada carry, diset apabila operasi yang dihasilkan di dalam carry, yaitu penambahan, ke dalam bit yang lebih tinggi atau borrow, pengurangan-pengurangan dari bit yang lebih tinggi, digunakan untuk operasi aritmatika multi-word. Yang keempat ada equal. Nah, diset apabila hasil logika ini merupakan perbandingannya sama gitu. Yang kelima ada overflow. Nah, ini overflow ini akan menandakan identifikasi overflow aritmatika. Yang keenam ada interrupt, enable, and or disable. Ini adalah sebuah status izin terhadap interrupt tersebut. Yang ketujuh ada supervisor, yaitu mode privilege, X mode supervisor atau user super user. Atau mode user maksudnya. Selanjutnya ada CPU. Nah, CPU ini bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronasi nih kerja antara komponen dan menjalankan fungsi-fungsi operasi lainnya. Termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang keempat ada CPU interconnection. Nah, ini adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control dan register, dengan register dan juga dengan bus dengan eksternal CPU yang hubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, tiranti masukan dan keluaran. Nah, ini adalah contoh dari struktur detail dari internal CPU. Oke, yang selanjutnya itu ada ini struktur dan fungsi CPU. Di sini saya akan menjelaskan ininya nih, sketch-nya. Yang pertama itu start. Nah, ini merupakan titik awal ketika komputer mulai menjalankan sebuah proses. Nah, biasanya dimulai setelah komputer dinyalakan dan sistem mulai mengeksekusi instruksi pertama di memori. Yang kedua ada fetch next instruksi atau siklus ambil instruksi. Nah, ini adalah proses mengambil instruksi berikutnya dari memori ke dalam CPU. Nah, ini selanjutnya itu instruksi yang diambil ditentukan oleh PC. Setelah itu, instruksi diambil oleh PC diperbarui agar menuju ke instruksi berikutnya. Nah, instruksi tersebut akan dieksekusi oleh execution instruction. Setelah instruksi diambil, CPU akan mengeksekusi instruksi tersebut. Instruksi bisa berupa perhitungan, perpindahan data, percambangan, dan lain-lain. Setelah itu ada loop atau halt. Nah, jika instruksi bukan perintah halt, maka alur kembali ke tahap fetch next instruksi untuk mengambil instruksi-instruksi selanjutnya. Nah, ini akan membentuk siklus berulang jika tidak ada perintah halt. Nah, jika ada perintah halt, maka proses akan berhenti di blok halt. Nah, ini nih contoh lainnya.
Nah, program ini menunjukkan bagaimana CPU mengeksekusi instruksi satu persatu melalui siklus fetch and execute. Yang pertama, PC atau program counter menunjukkan ke alamat 300 di memori yang berisi instruksi 1940. Instruksi ini diambil dan dimuat ke instruksi register. Nah, instruksi 1940 ini berarti load nilai dari alamat 940 ke akumulator. Karena memori pada alamat 940 berisi angka 3, maka nilai 3 dimuat ke AC. Setelah itu PC ditingkatkan menjadi 301. Nah, selanjutnya CPU mengambil instruksi di alamat 301 yaitu 5941 yang berarti tambah nilai dari alamat 941 ke AC. Nah, di alamat 941 ini terdapat angka 2, maka 2 ditambahkan ke nilai di AC sebelumnya yaitu 3, sehingga AC sekarang menjadi 5. PC kemudian naik menjadi 302. Lalu CPU mengambil instruksi di alamat 302 yaitu 2941. Instruksi ini berarti simpan nilai dari AC ke alamat 941. Nah, di memori ini karena nilai AC saat ini adalah 5, maka angka 5 ditulis ke alamat 941, menggantikan nilai sebelumnya yaitu 2. PC pun meningkatkan menjadi 303. Dengan demikian, program sederhana ini melakukan operasi penjumlahan antara dua angka yang diambil dari memori, yaitu 2 dan 3, kemudian menyimpan hasilnya yaitu 5 dan dikembalikan ke memori. Selanjutnya ada set instruksi. Nah, set instruksi itu adalah kumpulan sebuah perintah dasar yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh CPU. Setiap instruksi memberi tahu CPU apa yang harus dilakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosesnya juga. Yang pertama ada instruksi address calculation. Nah, CPU ini menghitung alamat dari instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Ini biasanya berdasarkan dari nilai dari program PC itu tersebut. Yang kedua ada instruction fetch. Nah, instruksi ini diambil dari alamat yang dihitung sebelumnya dan dimuat ke instruksi register. Yang ketiga ada instruksi operation decoding. Nah, ini instruksi yang diambil kemudian di-decode atau diuraikan untuk mengetahui jumlah operasi yang harus dilakukan seperti tambah, muat data, simpan data, dan lain-lain. Yang keempat, ada operand address calculation. Nah, jika instruksi melibatkan data, CPU menghitung alamat operan. Nah, data yang dibutuhkan terutama pada instruksi yang mengutamakan alamat tidak langsung atau indirection. Yang kelima, ada operand fetch. Nah, data operan diambil dari memori. Jika instruksi menggunakan beberapa operan, proses ini dapat dilakukan beberapa kali. Selanjutnya ada data operation. Nah, data operasi ini adalah operasi inti yang dilakukan, misalnya nih penjumlahan, pengurangan, pembandingan, dan lain-lain. Nah, CPU ini akan melakukan ini di ALU atau Arithmetic Logic Unit. Selanjutnya kita akan ke tahap operand store. Nah, jika instruksi memerlukan penyimpanan hasil seperti hasil penjumlahan, maka nilai tersebut disimpan kembali ke memori. Jika hasil lebih dari 1, maka bisa disimpan ke beberapa alamat lainnya. Yang selanjutnya kita ke tahap interrupt check. Nah, setelah semua operasi selesai, CPU memeriksa apakah ada interupsi yang terjadi. Jika ada interupsi, CPU berpindah ke state penanganan interupsi. Nah, jika tidak ada interupsi, maka CPU kembali ke tahap pengambilan instruksi berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu kembali ke instruksi fetch. Setelah semua tahapan selesai dan tidak ada instruksi, CPU kembali ke awal untuk mengambil instruksi berikutnya dan mengulang siklus itu kembali. Nah, di sini aku mau memberikan catatan tambahan, yaitu indirection menunjukkan bahwa alamat operan tidak langsung diberikan dalam instruksi, tapi diambil dari lokasi lain di memori. Dan juga ada multiple operands atau result, menggambarkan bahwa satu instruksi bisa melibatkan banyak data. Kesimpulan dari diagram ini adalah diagram ini memperluas mode
execute sederhana dengan penambahkan detail penting seperti perhitungan alamat, pengambilan operan, penyimpan hasil, dan penanganan instruksi. Ini mencerminkan cara kerja CPU modern yang kompleks namun sistematis. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Oh iya, ini juga ada contoh beberapa instruksi CPU ya guys. Seperti transfer data, aritmatika. Nah, ini selanjutnya akan dibahas oleh teman saya untuk penyajian datanya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam CPU komputer. Nah, penyajian data dalam CPU atau Central Processing Unit melibatkan representasi data dalam bentuk binar, yaitu 0 dan 1. Nah, bilangan binar ini kemudian akan diproses oleh Arithmetic Logic Unit atau ALU. Nah, data yang akan diproses disimpan terlebih dahulu nih dalam memori utama atau RAM. Nah, kemudian dipindahkan ke CPU untuk diolah. Hasil dari proses ini bisa berupa perhitungan, logika, atau instruksi lain yang kemudian dikembalikan lagi atau disimpan ke dalam memori. Nah, proses ini melibatkan beberapa tahapan penting seperti pengambilan instruksi dari memori, pemecahan kode instruksi, hingga eksekusi instruksi itu sendiri. Nah, di sini CPU itu biasanya memproses data dalam ukuran 8 bit, yang artinya data dikemas dalam satuan byte dan diakses melalui bus data 8 bit. Nah, data dalam komputer itu tidak hanya angka, tetapi juga ada karakter dan instruksi. Semua itu data angka, karakter, dan instruksi tadi itu harus diubah dulu ke dalam bentuk biner agar dapat diproses oleh CPU secara efisien melalui siklus fetch, decode, dan execute. Nah, intinya itu penyajian data adalah cara bagaimana data direpresentasikan secara digital di dalam sistem komputer, terutama dalam bentuk biner, agar data dapat disimpan, diproses, dan dikomunikasikan oleh perangkat keras seperti CPU dan memori. Nah, jadi tujuan utama penyajian data itu agar data dapat dimengerti oleh komputer dan agar berbagai jenis data tadi seperti angka, huruf, atau intrusi tadi itu bisa diwakili dalam bentuk standar biner. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis data ya dalam CPU 8 bit yang bisa digunakan. Itu yang pertama ada bilangan bulat atau integer. Nah, ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada unsigned integer, yaitu bilangan bulat berupa tanda yang hanya merepresentasikan angka positif aja nih. Nah, jadi unsigned integer 8 bit itu hanya dapat merepresentasikan angka dari 0 sampai 255. Kenapa? Itu karena komputer ini kan hanya mengenal biner 0 dan 1 nih. Nah, dengan setiap bit itu adalah satu digit biner. Nah, jika kita punya 8 bit, maka kombinasi angka biner yang bisa kita buat itu adalah 2 pangkat 8, yang dimana hasilnya 256 kombinasi. Nah, karena 8 bit tadi 256 kombinasi, dan unsigned itu hanya positif, yang dimana dimulai dari 0, maka jangkauannya itu adalah 0 sampai 225. Nah, di sini juga yang kedua ada signed integer, yang dimana signed integer itu bilangan bulat dengan tanda dapat mewakili angka positif maupun negatif. Nah, dengan menggunakan teknik komplement 2 atau plus komplement. Nah, signed integer 8 bit ini hanya bisa rentangnya itu dari minus 128 hingga 127. Oke, selanjutnya yang kedua ada bilangan pecahan atau floating point. Nah, jenis data ini digunakan untuk merepresentasikan angka desimal dalam sistem 8 bit. Nah, representasi floating point ini biasanya menggunakan Institute of Electrical and Electronic Engineer Standard 754 atau standar IEEE 754. Nah, representasi floating point dalam 8 bit sangat terbatas akurasi dan rentangnya. Sehingga untuk aplikasi yang memerlukan ketelitian yang lumayan tinggi, misalkan kayak grafik ataupun sains gitu. Nah, itu biasanya digunakan format 16 bit atau 32 bit atau yang di atasnya lagi gitu. Nah, yang ketiga itu ada karakter. Nah,
Data ini biasanya digunakan untuk menyimpan huruf, angka, dan simbol. Nah, biasanya juga ini diproses menggunakan standar ASCII atau Unicode. Kalau kalian kepo sama ASCII itu ada contohnya di Google, bisa kalian cari sendiri. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah instruksi. Data instruksi ini berbeda karena bukan angka ataupun karakter, melainkan kode biner yang berisi perintah. Yang contohnya itu bisa kayak move, add, jam, seperti itu contohnya. Nah, instruksi terdiri dari opcode sebagai kode operasi dan operand, yaitu data atau alamat yang akan dioperasikan. Seperti itu. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang teknik pengalamatan atau addressing mode. Nah, teknik pengalamatan atau addressing mode ini adalah metode yang digunakan untuk menentukan sebuah lokasi atau alamat dari operan dalam suatu instruksi. Nah, dengan kata lain, teknik ini membantu komputer untuk mengetahui nih, di mana harus mencari data atau instruksi yang akan diprosesnya. Nah, teknik pengalamatan ini sangat penting. Kenapa? Karena sebuah instruksi itu tidak akan bisa berjalan nih tanpa tahu di mana data yang dibutuhkannya itu berada gitu. Nah, maka dari itu, teknik pengalamatan ini menjadi elemen yang sangat penting dalam desain sistem komputer. Nah, di sini ada jenis-jenis teknik pengalamatan ya. Nah, secara umum ada 7 teknik pengalamatan. Yang pertama ada immediate addressing, kedua ada direct addressing, yang ketiga ada indirect addressing, yang keempat ada register, yang kelima ada indirect addressing, register indirect addressing, yang keenam ada displacement addressing, yang ketujuh ada stack addressing. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih ada immediate addressing. Nah, apa sih immediate addressing itu? Jadi immediate addressing itu adalah sebuah bentuk pengalamatan yang paling sederhana nih. Nah, yang di mana operan itu langsung berada dalam instruksi itu sendiri. Nah, jadi operan itu sama dengan field alamat. Nah, kita bisa lihat nih contoh pada gambar grafik immediate addressing nih. Di sini ada. Nah, di sini tertulis bahwasannya isi address field itu langsung berupa operand. Nah, yang di mana bagian operand itu langsung diisi nih dengan nilai yang akan digunakan. Nah, ini ada contoh misalnya ada move A 5. Nah, itu artinya kita langsung menyimpan nih nilai 5 itu ke dalam register A tanpa perlu membaca dari memori. Nah, di sini ada keuntungan dari immediate addressing. Nah, teknik ini mempunyai keuntungan yaitu yang pertama itu tidak perlu referensi memori selain dari instruksi itu sendiri. Nah, yang kedua, proses itu lebih cepat karena hemat siklus instruksi. Tapi ada kekurangannya juga, yaitu ukuran operannya itu dibatasi oleh ukuran address field dalam instruksi. Nah, jadi immediate addressing ini cocok digunakan ketika kita ingin menyimpan nilai konstan nih atau tetap secara langsung dan cepat, tanpa harus mempertimbangkan ukuran operan yang terbatas. Tapi harus mempertimbangkan nih ukuran operan yang terbatas. Jadi ukuran operan itu terbatas. Tuh. Terus selanjutnya ada direct addressing. Pada teknik ini, efektif address atau alamat efektifnya itu dari operan langsung terdapat di field dari operan langsung terdapat di field alamat instruksi. Nah, artinya instruksi langsung menunjukkan lokasi data di memori. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini yang di mana, nah, lihat instruksinya ini punya field alamat yang langsung muncul langsung nih ke lokasi data dalam memori. Nah, untuk contohnya ini ada misalnya nih move A dalam kurung siku 1000H. Nah, di mana artinya itu data diambil dari alamat memori 1000H dan disimpan ke register A gitu. Pada teknik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan itu sendiri, yang pertama itu ada field alamatnya ini langsung berisi alamat operand. Yang kedua ada banyak digunakan pada komputer lama atau sistem dengan arsitektur yang sederhana. Yang ketiga, nah ini hanya membutuhkan satu referensi memori dan tanpa kalkulasi tambahan. Nah, ada juga kekurangannya atau kelemahannya. Di sini ukuran field alamatnya itu terbatas ya. Jadi
tidak semua alamat memori itu bisa dicakup, apalagi jika word-nya panjang. Nah, di sini ada indirect addressing ya. Nah, indirect addressing ini merupakan metode pengelamatan operand di mana area alamat atau address field berisi alamat dari suatu alamat yang akan menunjukkan alamat dari suatu nilai yang akan diproses. Nah, field alamat mengacu pada alamat word di dalam memori yang pada gilirannya akan berisi alamat operand yang panjang. Nah, jadi itu intinya itu si indirect addressing itu berbeda sama direct addressing yang tadi ya. Nah, teknik ini tuh intinya itu field alamat tidak langsung berada pada tidak langsung berisi data gitu, tapi berisi alamat dari suatu alamat yang lainnya, yang kemudian berisi data yang sebenarnya. Nah, untuk gampangnya ada contoh nih ya, bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, ini ada field alamatnya ini langsung nunjuk ke memori nih. Nah, lalu terdapat pointer ke operand yang sebenarnya gitu. Di sini ada pointer ini menuju ke operand yang sebenarnya. Nah, misalnya di sini ada contoh juga nih, move A dalam kurung siku BX. Artinya apa? Berarti register BX itu berisi alamat memori tempat data berada. Nah, lalu data tersebut akan dimuat ke register A. Tuh. Nah, ini juga teknik ini juga memiliki keuntungan dan kerugian kelemahannya sendiri. Nah, apa sih keuntungan itu? Nah, jadi keuntungan itu ada yang pertama, jumlah lokasi lokasi memori yang lebih banyak. Yang kedua, tidak perlu kalkulasi khusus nih. Yang ketiga, ruang alamat menjadi lebih besar karena fleksibilitas pointer. Nah, ada juga kerugiannya atau kelemahannya, itu diperlukan dua kali referensi memori. Ukuran field tetap membatasi jumlah alamat yang bisa dicapai. Kemudian ada proses fetch lebih lambat karena harus membaca pointer terlebih dahulu. Nah, jadi baik direct maupun indirect addressing tadi itu memiliki keunggulan dan keterbatasan atau kelemahannya masing-masing, tergantung kebutuhan kecepatan dan kapasitas memori yang ingin diakses. Oke, berikutnya ada register addressing. Nah, register addressing ini salah satu teknik yang paling cepat dan efisien. Nah, pada teknik ini, operan berada pada register dan alamat operan dituliskan sebagai nama register di dalam field alamat instruksi. Nah, jadi effective address atau EA ini sama dengan nama registernya. Di sini ada di dalam register address itu nomor dari register itu dibatasi dan juga ada alamat yang sangat kecil sehingga membutuhkan sedikit instruksi dan instruksi fetch yang cepat. Tidak ada memori akses. Eksekusi yang sangat cepat, sangat sedikit tempat dari alamat yang disediakan. Multiple registernya membutuhkan performance. Sini ada beberapa karakteristik utama ya, bakal saya sebutkan aja dari karakteristik utama dari register addressing ini. Itu yang pertama itu dia tidak membutuhkan akses ke memori utama. Yang kedua, dia instruksinya itu bisa dieksekusi dengan sangat cepat. Kenapa? Karena langsung mengambil data dari register. Nah, kemudian ada karena field alamat itu sangat kecil, nah maka instruksi juga menjadi lebih pendek dan efisien. Kemudian selanjutnya ada ideal untuk operasi-operasi yang membutuhkan kecepatan tinggi nih dan efisiensi ruang yang bagus gitu. Di sini bisa kita lihat langsungnya ada contoh gambarnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya instruksi ini langsung menunjuk ke sebuah register nih. Nah, bukannya ke memori dulu ya. Berarti dia langsung menunjuk ke sebuah register tanpa menunjuk ke memori. Nah, di sini ada misalnya ada contoh juga nih untuk register addressing ya. Misalkan contohnya di sini ada move A, B, yang dimana berarti isi dari register B ini dipindahkan ke register A gitu. Nah, kemudian keuntungannya teknik ini mirip dengan immediate addressing, tapi datanya ada di register, bukan langsung di instruksi. Nah, referensi
register ini cukup menggunakan 3 atau 4 bit, yang artinya bisa menunjuk ke 8 atau 16 register umum. Nah, kemudian karena tidak melibatkan memori eksternal, pengambilan operan menjadi sangat cepat. Kemudian ada jumlah bit yang dibutuhkan itu itu kecil, jadi ruang instruksi itu lebih hemat. Kemudian ada terakhir, akses ke register lebih cepat dibandingkan akses ke memori. Kemudian ada kelemahannya yaitu jumlah register sangat terbatas sehingga penggunaan harus sangat efisien gitu. Nah, kemudian ada ruang alamat menjadi sangat terbatas. Kenapa? Karena hanya bisa mengakses register. Nah, jadi register addressing ini sangat cocok untuk operasi-operasi yang cepat dan efisien, terutama di lingkungan yang banyak operasi aritmatika atau logikanya gitu. Nah, selanjutnya sini ada register indirect addressing. Nah, register indirect addressing ini yaitu metode pengelamatan tidak langsung ya, namun dengan menggunakan register. Oke, maaf. Pada metode ini, field alamat dalam instruksi menuju ke sebuah register. Namun, isi dari register tersebut bukan data langsung, melainkan alamat dari data yang sebenarnya terletak di memori utama. Nah, pada register indirect addressing ini, letak operan berada pada memori yang dituju oleh register. Kemudian ada keuntungan dan keterbatasan pengalamatan register tidak tergantung pada dasarnya sama, tidak tergantung pada dasarnya sama dengan pengalamatan tidak langsung. Nah, keterbatasan field alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung sehingga alamat dapat direferensi makin banyak. Dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, metode pengelamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama sehingga lebih cepat daripada metode pengelamatan tidak langsung. Nah, jadi data operan ini berada pada memori ini dan register hanya berisi alamatnya. Nah, maka dari itu efektif address-nya atau ya EA adalah isi dari register itu sehingga rumusnya itu ditulis sebagai EA sama dengan dalam kurung R yang artinya A sama dengan isi dari register. Nah, ini apa ya, register indirect addressing ini juga memiliki tempat pengalamatan yang cukup luas ya, yaitu 2 dikali N. Nah, bisa kita lihat langsung nih ada contoh gambarnya ya, di mana instruksi langsung menunjuk ke sebuah register. Lalu register itu bakalan menunjuk ke alamat operan di memori. Nah, misalnya ada contoh ini ya, ada move A dalam kurung siku SI yang artinya data diambil dari alamat yang disimpan dalam register SI. Ada keuntungannya juga nih. Nah, keuntungannya itu kita bisa mengakses lebih banyak memori tanpa memperbesar panjang field alamat di instruksi. Kemudian, karena registernya digunakan sebagai pointer, ruang alamat bisa diperluas. Ada keuntungan lagi, proses ini lebih cepat dibanding indirect addressing murni. Kenapa? Karena hanya perlu satu referensi memori utama. Selain itu juga ada kekurangannya nih. Setelah mengakses register, kita masih perlu satu kali lagi buat mengakses ke memori untuk ngambil datanya gitu. Nah, jadi metode ini atau teknik ini sering dipakai dalam operasi yang butuh fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan memori. Nah, seperti pada struktur data atau operasi array. Berikutnya ada displacement addressing. Nah, displacement addressing ini merupakan kombinasi antara direct addressing dan register indirect addressing. Nah, pada metode ini atau teknik ini, sebuah instruksi memiliki dua field alamat, yang dimana satu field eksplisit yang biasanya berupa nilai tetap atau base value, dan satu lagi ini bersifat implisit, yaitu menunjuk ke sebuah register. Gitu. Nah, ada 3 model addressing nih, displacement addressing. Nah, yang pertama itu ada relative addressing. Ini misalnya untuk branching relatif gitu. Yang kedua itu ada base register addressing.
Nah, ini biasanya untuk mendukung segmentasi memori. Kemudian ada indexing. Nah, ini sering digunakan untuk mengakses array. Nah, gimana sih cara kerjanya itu? Jadi, operan itu berada di memori dan alamat operan dapat dari hasil penjumlahan antara nilai eksplisit A dan isi dari register R. Nah, kemudian secara rumus dapat dituliskan sebagai EA itu sama dengan eksplisit A ditambah isi dari register R gitu. Nah, berdasarkan formula atau rumus ini, addressing flow menampung dua nilai, yaitu jadi addressing flow-nya ini menampung dua nilai. Nah, yang pertama itu A sebagai base value, eksplisit A sebagai base value, dan kemudian register R sebagai register yang menampung pertukaran sementara atau threshold displacement atau sebaliknya. Tuh. Nah, bisa kita lihat juga nih ada contoh gambar ya, yang di mana ada instruksi yang terdiri dari tiga bagian nih. Nah, instruksi ini punya tiga bagian. Yang pertama ada opcode, operasi yang akan dilakukan. Kemudian ada register R atau penunjuk registernya. Kemudian ada addressing A atau nilai implicit atau base address lah gitu. Nah, kemudian dia punya dua blok lagi nih, ada register dan memori. Register ini berisi nilai R atau displacement. Nah, memorinya ini adalah tempat operan yang sebenarnya berada. Nah, kemudian ada nih apa simbol plus di sini ya. Nah, itu di tengah-tengah diagram antara memori sama register ini ada plus ini. Nah, itu tandanya apa? Itu tandanya alamat efektif atau EA itu dihitung dengan menjumlahkan nilai register dengan alamat eksplisit A tadi. Nah, ini contohnya ada move A dalam kurung siku BX plus O4H. Nah, ini berarti BX itu adalah register untuk menyimpan alamat dasar, kemudian offset O04H ini ditambahkan ke isi BX gitu. Nah, yang artinya apa? Artinya data diambil dari alamat hasil penjumlahan antara register BX dan offset 04H gitu. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan juga. Untuk kelebihan ini metode atau teknik ini tuh sangat fleksibel. Kenapa? Karena bisa menangani data yang terstruktur seperti array dan tabel. Nah, kekurangannya ini lebih kompleks ya karena melibatkan dua sumber alamat secara langsung gitu. Nah, teknik ini biasanya digunakan dalam arsitektur yang modern karena kemampuannya yang mendukung berbagai pola akses dengan eh, efisien gitu. Oke, itu saja. Selanjutnya ada stack addressing. Nah, stack addressing itu metode pengelamatan yang menggunakan struktur data stack. Nah, stack itu adalah array lokasi yang linear yang merupakan blok lokasi yang terbalik, sehingga sering disebut juga sebagai LIFO atau last in first out atau key juga ya. Nah, artinya yang dimana artinya itu data yang terakhir dimasukkan itu akan menjadi data yang paling pertama dia ambil atau dikeluar gitu. Nah, gimana sih cara kerjanya? Nah, jadi cara kerjanya tuh dalam stack addressing tidak ada field alamat yang eksplisit dalam instruksi. Nah, jadi lokasi operannya itu sudah diketahui secara implisit ya, yaitu berada pada top of stack atau pada atas stack nah, gitu. Nah, kemudian CPU mengakses stack melalui stack pointer atau SP yang menunjuk ke elemen aktif paling atas. Nah, saat kita melakukan operasi seperti push gitu, nah data akan langsung disimpan ke alamat yang dituju oleh SP. Nah, lalu SP ini dikurangi untuk pindah ke posisi stack selanjutnya karena stack tumbuh ke bawah dalam kenapa? Karena stack tumbuh ke bawah dalam memori gitu. Nah, dalam stack addressing ini juga tidak ada referensi memori dalam stack addressing, di mana aplikasi memori yang dimilikinya itu terbatas. Nah, stack addressing merupakan bentuk implicit addressing. Nah, instruksi-instruksi mesin tidak perlu memiliki referensi memori, namun secara implisit beroperasi pada bagian
paling atas stack. Nah, dua elemen teratas stack ini dapat berada di dalam register CPU, yang dalam hal ini stack pointer mereferensi ke tiga ke elemen ketiga stack. Nah, stack pointer tetap berada pada register. Dengan demikian, referensi ke lokasi stack di dalam memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tidak langsung. Nah, operan secara implisit berada pada bagian paling atas stack ini. Bisa kita lihat langsung nih, ada contoh pada gambar ini ya di bawah. Operan itu langsung terletak di puncak stack katanya. Kemudian ada instruksinya hanya berupa satu kata tanpa field alamat eksplisit nih. Nah, ini menandakan penggunaan implicit addressing. Kemudian ada arrow nih, arrow ya. Arrow ini langsung mengarah ke top of stack register yang menunjukkan bahwasannya operan yang dimaksud oleh instruksi selalu berada di puncak stack, yaitu posisi yang ditunjuk oleh stack pointer atau SP tadi ya. Nah, stack kemudian ditunjukkan tumbuh ke bawah dalam memori sesuai dengan arsitektur x86. Nah, maka saat kita push atau SP, maka saat kita push nih, nah SP-nya itu bakalan berkurang gitu, bukan bertambah. Nah, ada contoh penggunaannya juga nih, di sini ada push AX. Itu yang berarti artinya itu nilai dari register AX akan disimpan ke stack pada alamat yang dituju oleh SP. Dan kemudian SP-nya itu bakalan dikurangin gitu. Nah, di stack addressing ini itu punya keunggulan nih, keuntungan ya. Nah, keuntungan dari stack addressing ini adalah ukuran instruksinya yang kecil karena tidak memerlukan field alamat. Dan kemudian dia punya kekurangan nih. Kekurangan itu hanya cocok untuk operasi-operasi tertentu seperti pemanggilan fungsi, pengembalian dari subroutine, atau ekspresi aritmatika positif X. Jadi teknik ini sangat efisien untuk mekanisme fungsi seperti rekursi, tapi tidak fleksibel seperti addressing mode yang lainnya gitu. Nah, oke, mungkin segitu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, kita akan mulai dari bus sistem. Bus sistem adalah jalur komunikasi utama dalam sebuah sistem komputer yang menghubungkan berbagai komponen perangkat keras seperti CPU, memori atau RAM, dan perangkat input-output. Bus ini bertindak sebagai jalan raya untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol antar komponen tersebut. Nah, fungsi bus sistem utamanya ada 3, yaitu yang pertama ada transfer data. Ini untuk mengirimkan data antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Yang kedua, pengalamatan. Bus sistem menentukan lokasi memori atau perangkat yang akan diakses oleh CPU. Yang ketiga, kontrol. Bus sistem mengatur operasi yang dilakukan pada bus seperti membaca atau menulis data. Nah, di sini ada tipe bus. Yang pertama ada 3 tipe utama tipe bus, yaitu yang pertama ada address bus. Address bus ini digunakan untuk mengirim alamat memori atau perangkat I/O yang ingin diakses. Lebar address bus menentukan jumlah maksimal memori yang dapat diakses oleh CPU. Misalnya address bus 32 bit dapat mengakses hingga 232 alamat atau 4 GB. Contohnya address bus terdapat pada Intel CPU 8386. Yang kedua tipenya itu data bus. Data bus berfungsi untuk mentransfer data antar komponen. Lebar data bus dalam bit menentukan jumlah data yang dapat ditransfer dalam satu waktu. Contohnya 8 bit, 16 bit, 32 bit, atau 64 bit. Nah, data bus ini ada pada RAM. Yang ketiga ada control bus. Dia bertugas untuk mengirim sinyal kontrol untuk mengatur operasi bus seperti membaca atau menulis data, mengaktifkan perangkat, atau sinkronisasi. Contoh sinyal kontrolnya itu read, write, interrupt, request, IRQ, dan clock. Contoh control bus ada di hard drive. Nah, bus sistem ini memiliki kelebihan dalam kesederhanaan desain, biaya implementasi yang rendah, dan kemudahan dalam menambahkan perangkat baru karena semua komponen berbagi jalur komunikasi yang sama. Namun kekurangannya terletak pada keterbatasan kecepatannya
transfer IO. Transfer data IO itu ada 3 metode utama. Yang pertama itu program IO. CPU secara eksplisit mengontrol transfer data melalui instruksi program. Nah, ini kelemahannya, CPU harus terus memeriksa status perangkat sehingga metode ini kurang efisien. Yang kedua yaitu interrupt driven IO. Perangkat IO memberikan sinyal interrupt kepada CPU ketika data siap untuk ditransfer. Keuntungan metode ini yaitu CPU tidak perlu memeriksa status perangkat. Yang ketiga ada direct memory access atau DMA. Perangkat DMA mentransfer data langsung antara memori dan perangkat IO tanpa melibatkan CPU. Keuntungannya mengurangi beban CPU dan meningkatkan efisiensi. Nah, ini ada beberapa contoh perangkat IO, yaitu yang pertama kita lihat ada keyboard dan mouse. Keyboard ini adalah input standar untuk di setiap komputer. Biasanya dia untuk key atau untuk input huruf, nomor, angka semuanya di situ. Mouse itu input untuk sebagai kursor dan untuk navigasi sistem modern sekarang. Yang kedua yaitu ada monitor. Monitor ini untuk menampilkan grafik atau konten dalam komputer supaya bisa dilihat oleh manusia. Yang ketiga yaitu ada speaker dan mikrofon. Speaker itu untuk perangkat input suara dan mikrofon untuk mengambil suara atau input suara. Yang ketiga yang terakhir ada printer, yaitu untuk print dokumen yang dari file menjadi dokumen tercetak, merupakan perangkat input juga. IO dalam organisasi komputer memiliki kelebihan seperti mempermudah interaksi antara komputer dan dunia luar, mempercepat proses dengan teknik seperti DMA, serta mendukung multitasking melalui interupsi. Nah, ada juga kekurangannya seperti potensi bottleneck jika perangkat IO terlambat, ketergantungan tinggi pada perangkat keras tertentu, serta kompleksitas dalam pengelolaan dan sinkronisasi data antara CPU, memori, dan perangkat IO. Nah, materi ketiga yaitu organisasi memori. Organisasi memori adalah aspek yang berkaitan dengan cara data dan instruksi disimpan, diakses, dan dikelola oleh sistem komputer. Memori merupakan komponen utama dalam sistem komputer yang bertanggung jawab untuk menyimpan data sementara atau permanen agar dapat diakses oleh CPU saat menjalankan program. Ada 3 jenis memori. Yang pertama adalah primary memory atau memori utama. Biasanya ditemukan di RAM, adalah tempat sementara penyimpanan data dan instruksi program yang sering dijalankan oleh CPU. RAM bersifat volatile, artinya data yang disimpan akan hilang ketika komputer dimatikan. RAM memiliki kecepatan baca atau tulis yang tinggi sehingga sangat penting untuk kinerja sistem secara keseluruhan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang bisa dijalankan secara bersama tanpa memperlambat sistem. Yang kedua ada secondary memory. Memori sekunder ini digunakan untuk penyimpanan data jangka panjang dan bersifat non-volatile, sehingga data tetap ada meskipun komputer dimatikan. Contoh umumnya yaitu hard disk, SSD, dan USB flash drive. Meski kecepatannya lebih lambat dibanding RAM, kapasitas penyimpanannya jauh lebih besar dan lebih ekonomis untuk menyimpan file, aplikasi, serta sistem operasi. Yang ketiga ada cache memory. Cache adalah memori kecil yang sangat cepat terletak dekat atau di dalam CPU yang berfungsi menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan CPU agar bisa mengakses lebih cepat daripada harus mengambil dalam lagi. Cache dibagi dalam beberapa level seperti L1 yang paling kecil dan tercepat sampai L3. L3 cache itu lebih besar namun sedikit lebih lambat. Dengan adanya cache, waktu akses data menjadi lebih efisien sehingga mempercepat proses komputasi secara keseluruhan. Nah, di sini ada beberapa teknik segmentasi di memori. Yang pertama itu ada peer segmentation. Memori dibagi menjadi beberapa segmen logis seperti kode, data, dan stack. Setiap segmen memiliki panjang dan alamat dasar sendiri. Alamat logis terdiri dari nomor segmen dan offset. Yang kedua ada segmented paging, menggabungkan segmentasi dan paging. Setiap segmen dibagi lagi menjadi halaman pelajaran kecil sehingga efisiensi memorinya meningkat sekaligus mendukung fleksibilitas segmentasi. Yang ketiga itu dynamic segmentation. Segmen dialokasikan secara fleksibel saat dibutuhkan oleh program, mengikuti aturan aktual data. Teknik
multitasking serta memungkinkan proteksi dan isolasi antar proses. Namun, kekurangannya mencakup kompleksitas manajemen memori, kemungkinan fragmentasi internal atau eksternal, serta kebutuhan akan perangkat keras tambahan seperti MMU, Memory Management Unit, untuk menerjemahkan alamat logis ke fisik. Dan sekian akan diluncurkan. Dan yang terakhir ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengelola seluruh sumber daya komputer dan bertindak sebagai perantar antara pengguna dan perangkat keras, serta menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Tujuan dan fungsi sistem operasi yaitu adalah mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer, menyediakan antarmuka pengguna, mengelola sumber daya sistem yaitu CPU, memori, dan input-output, dan terakhir itu menyediakan lingkungan untuk menjalankan program. Selanjutnya ada scheduling atau penjadwalan, adalah proses penting dalam sistem operasi yang bertugas memilih proses mana yang akan dijalankan oleh CPU. Karena jumlah proses yang berjalan bisa lebih banyak daripada jumlah inti prosesor yang tersedia, maka sistem operasi perlu mengatur giliran setiap proses agar bisa berjalan dengan adil dan efisien. Dalam sistem operasi ada 3 jenis penjadwalan utama. Yang pertama itu adalah long term scheduling. Ini adalah penjadwalan jangka panjang yang menentukan proses mana yang boleh masuk ke sistem dari antrian. Tujuannya untuk mengontrol jumlah proses aktif agar sistem tidak kelebihan beban. Yang kedua adalah medium term scheduling. Penjadwalan ini digunakan untuk mengatur proses yang sedang tidak aktif. Misalnya dipindahkan sementara dari memori utama ke penyimpanan. Tujuannya adalah untuk mengosongkan ruang memori jika sudah terlalu penuh. Yang terakhir ada short term scheduling. Ini yang paling sering terjadi, yaitu menentukan proses mana yang akan dijalankan oleh CPU selanjutnya. Penjadwalan ini dilakukan dengan sangat cepat karena harus memilih satu proses dari banyak proses yang siap untuk dieksekusi. Dan selanjutnya, yaitu ada memory management. Memory management atau manajemen memori adalah bagian dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan memori utama atau RAM oleh proses-proses yang sedang berjalan. Tujuannya adalah agar memori digunakan secara efisien dan tidak terjadi konflik antar proses. Ada beberapa konsep dari manajemen memori, yaitu adalah swapping, teknik untuk memindahkan proses memori utama ke disk dan sebaliknya. Ini dilakukan supaya memori tidak penuh dan menyediakan ruang lain untuk proses yang sedang berjalan. Yang kedua ada partitioning. Ini adalah membagi memori menjadi beberapa bagian yang masing-masing bisa digunakan oleh satu proses. Ada 2 jenisnya, itu partisi statis dan dinamis. Yang ketiga ada paging, yaitu membagi memori menjadi blok-blok kecil yang disebut patch. Proses bisa disimpan di patch dan tidak harus berurutan. Jadi ini membantu memori digunakan lebih fleksibel. Selanjutnya ada virtual memory. Virtual memory adalah teknik yang membuat seolah-olah komputer punya memori yang lebih besar dari fisiknya. Sistem operasi menyimpan sebagian proses di disk dan memuatnya ke RAM hanya saat dibutuhkan. Yang kelima adalah Translation Look Aside Buffer atau TLB. TLB adalah cache khusus yang digunakan untuk mempercepat penerjemahan alamat virtual ke alamat fisik. Ini membuat akses memori jadi jauh lebih cepat. Yang terakhir ada segmentation. Segmentation adalah pembagian memori berdasarkan pembagian logis program, seperti kode program, data, dan stack. Ini membantu organisasi program jadi lebih rapi dan lebih aman. Dan ini ada perbandingan dari 2 arsitektur, yaitu Intel x86 dan ARM dari bagian memori manajemennya. Untuk arsitektur Intel x86, sistem operasi ini menggunakan 2 jenis ruang alamat, yaitu alamat virtual dan fisik. Address space atau ruang alamat adalah rentang alamat yang digunakan untuk mengakses memori. Alamat fisik adalah alamat yang benar-benar digunakan oleh perangkat keras memori, yaitu RAM. Dan alamat virtual adalah alamat yang digunakan oleh program, dan ini biasanya berbeda dari alamat fisik. Sistem operasi dan proses bekerja sama untuk menerjemahkan alamat virtual ke alamat fisik supaya setiap proses merasa seolah-olah punya memori tersendiri. Padahal sebenarnya berbagi dengan proses lain. Tujuannya adalah untuk melindungi memori antar proses yang
Yang kedua, untuk memungkinkan program dijalankan di lokasi memori yang berbeda. Dan terakhir, untuk mendukung penggunaan virtual memory. Nah, untuk memori manajemen untuk arsitektur ARM itu sama menggunakan alamat virtual dan alamat fisik, tapi arsitektur ARM ini lebih banyak digunakan pada perangkat mobile dan embedded system. Jadi dirancang lebih hemat dan lebih efisien. Pertama, RAM menggunakan MMU atau Memory Management Unit untuk menerjemahkan alamat virtual ke alamat fisik. Proses ini memungkinkan sistem operasi untuk menyediakan virtual memory, di mana tiap aplikasi punya ruang memori sendiri yang terpisah, padahal berbagi memori fisik. Proses penerjemahan alamat ini dilakukan dengan bantuan page table yang berisi informasi pemetaan antara alamat virtual dan fisik. Untuk mengatur memori ini, ARM menyediakan beberapa format page, yaitu adalah section untuk blok besar memori, super section untuk blok yang lebih besar lagi, dan small page adalah untuk unit memori kecil, cocok untuk pengelolaan yang lebih rinci. Selain itu, ARM juga punya fitur access control, yaitu pengaturan hak akses ke memori. Misalnya bisa diatur apakah suatu bagian memori hanya bisa dibaca, ditulis, atau dijalankan. Hal ini penting untuk keamanan agar aplikasi tidak sembarangan mengakses memori sistem atau proses lain. Dan itu materi dari saya. Dan sekarang untuk kode assembly dan penjelasannya. Kelompok kami membuat kode program untuk mencari apakah karakter dalam sebuah kalimat itu adalah vokal atau non-vokal. Jadi yang pertama kali terjadi saat kode assembly dijalankan adalah penyimpanan ke dalam memori, penyimpanan perintah dan data-data ke dalam alamat-alamat memori. Seperti bisa kita lihat di sini 0 dan 0, alamat 00 terisi oleh perintah jam, alamat 01 input, dan selanjutnya kita meminta DB, ini adalah perintah untuk memasukkan apa yang kita inginkan di sini ke dalam memorinya. Bisa kita lihat, kita memasukkan AIUEO, di sini dimasukkan AIUEO, selanjutnya kita meminta untuk 00, yaitu null atau akhir dari sebuah string. Kita memasukkan vokal, non-vokal, null, dan hello world, ini adalah kalimat yang ingin kita cari. Selanjutnya, karena perintah pertama adalah jam, berarti kita perintah yang meminta langsung lompat ke dalam yang input S. Jadi bakal programnya langsung lompat ke input S, yaitu move BL 00, yang berarti nanti kita meminta sign 00 ke dalam register BL. Nanti register BL ini isinya bakal 00. Lanjut kita turun, karena nggak ada perintah jam, langsung turun ke bawah. Ini adalah perintah input, yang dimana kita meminta user menginputkan sesuatu, dan karena ini in 00 berarti kita meminta inputan user dari keyboardnya. Minta inputan, kita tekan 1 dan masuk. Tapi karena ini yang diambil adalah Unicode dari angka 1, bukan angka 1 itu sendiri, makanya yang muncul adalah 31, karena 31 adalah Unicode dari 1 di keyboard. Lalu di compare, dan input ini dia langsung akan memasukkan ke register AL, inputan yang diinputkan oleh user, Unicode yang diinputkan oleh user itu bakal langsung masuk ke AL. Selanjutnya turun ke bawah, kita compare. Ya, kita akan mengompar inputan kita, yaitu register AL dengan OD. OD ini adalah Unicode untuk enter, jadi memeriksa apakah user mencet enter atau tidak. Cara kerja CMP ini adalah untuk mengurangi A dikurang OD, AL dikurang OD. Apakah hasilnya 0? Jika 0, maka ini akan dijalankan, akan lompat ke start gitu. Karena assembly ini menggunakan format heksadesimal, jadi penggunaan angka 10-nya itu adalah A, angka 11-nya B, dan seterusnya. Maka di sini OD. Tapi karena di compare selanjutnya karena di compare A dengan L, tapi A-nya bukan OD, tapi kita 31, yaitu Unicode dari 1, ini tidak dijalankan, dan kita akan langsung masuk ke subtract, yaitu pengurangan. Karena ini 31 dan kita inginnya benar-benar angka itu angka 1, maka kita akan kurangi dengan 30 biar AL-nya menjadi 1. AL-nya tinggal 1. Jadi kita multiple BL ini adalah inisiasi tadi 0 dikali 0A, yaitu 10,
akal hasilnya akan tetap 0. Untuk sekarang akan tetap 0. Selanjutnya kita add, yaitu dari tadi 0, kita add jadi AL inputan kita tadi, sekarang udah jadi 1, jadi BL akan jadi 1. Nah, lanjut ke perintah selanjutnya, kita jump ke input, kita berarti akan ngulang ke inputan sini, bakal masuk ke ini lagi, yaitu ke inputan lagi. Tadi minta lagi, misalkan kita masukkan 2, akan lihat 32 Unicode-nya. Selanjutnya akan di compare apakah AL dan OD ini sama, karena bukan, di sini kita 32, yaitu kita inputin 2, jadi bakal di skip perintah start-nya ini dan langsung ke subtract. Kita kurangin untuk dapat nilai dapat integer yang asli yaitu 2. Selanjutnya kita multiple BL. BL kita adalah 1, kita multiple dengan OA adalah 10, berarti harusnya 10 atau dalam hexadesimalnya A. OA. Selanjutnya kita tambah BL tambah AL. Jadi OA ditambah 2 yang berarti hasilnya harusnya 12 dan dalam hexadesimal adalah OC. Di sini kita ulang lagi ke input, muter lagi ke atas. Kita minta inputan lagi. Dan di sini misalkan kita sudah cukup jadi 12 saja, kita pencet enter untuk menyudahi. Dan akan di-compare inputan tadi kita enter dan OD. Karena kita sama, register AL-nya dan OD-nya sama, maka gadget ini akan jalan, yaitu bakal ngejump ke start lah. Lanjut ke program berikutnya. Start ini adalah inisialisasi untuk register-register yang akan diubah. Misalkan di sini AE tadinya tidak digunakan lagi, inputan tadi kita ubah lagi jadi 01. 01 di sini adalah indeks awal dari pencarian kita untuk ini hello world. Ya. Oh enggak. AL ini adalah untuk indeks awal pemeriksaannya dan CL baru indeks awal dari hello world-nya. Di alamat 21. Kita bisa lihat ini 21H ya kan. Sama. Dan DL ini adalah isi dari alamat 21-nya. Dari CL isi alamatnya 21. Berarti isi DL ini adalah H. Karena nggak ada jam, kita lompat ke bawahnya. Kita compare langsung AL sama BL. Karena tadi BL kan simpenan. Nah, karena BL ini adalah OC tadi, dari 12 itu tadi, kita compare dengan 1. Jadi ini cara pekerjaannya adalah 1 di compare dengan angka 12, kalau bukan kita bakal skip start B-nya, AL-nya 1, angka 1-nya bakal di increase INC ini increase yaitu menambahkan dengan spesifik 1. Jadi bakal jadi 2, INC SCL-nya juga bakal di increase biar mengikuti ya, jadi indeks kedua. Jadi kan kita di sini ditambah 1 jadi di H. Dan ininya juga akan mengikuti, akan diubah juga, bakal diupdate sesuai dengan CL. Berarti isinya H, kalau CL ini isinya adalah 22, DL ini isinya adalah E. Lalu di compare lagi, ini compare untuk memeriksa apakah sudah berada di ujung string atau belum. Kalau udah ada di ujung string, yang berarti yang kita cari itu melebihi dari panjang stringnya, berarti tidak ada, berarti akal keluarnya 0 kalau dalam program kita. Karena di sini belum sampai ujung string, bakal lanjut ke jam bawahnya check A, itu kita bakal lompat ke check A yaitu mengulang. Nah, prosesnya akan terus diulang sambil diperiksa untuk awalnya ini. Misalkan AL udah naik kan jadi 2, diperiksa dengan BL, BL-nya adalah OC yaitu 12, nggak sama, di skip lagi, dinaikin lagi, diupdate lagi semua register-registernya, bakal dicek lagi apakah udah di ujung, belum, akan terus begitu sampai antara CMP yang atas atau CMP yang bawah memenuhi situasinya, memenuhi percabangannya. Terus nah di sini kan masih 0B, nggak sama, masih lewat, di increase bakal jadi 0C, sama. Yang ini juga indeks stringnya bakal di update, di increase jadi 1, dan DL-nya juga bakal di update isi dari stringnya, isi dari
index stringnya. Di sini karena belum ujung, masih 1 sebelum ujung, ya di skip juga, bakal lanjut ke jam, ngulang lagi, dan di sini bakal diperiksa karena OC dan AL dan BL-nya sama-sama OC, dia bakal ngejalanin perintah JZ-nya, yaitu langsung lompat ke start B. Start B ini adalah sama kayak start A, dia inisiasi ulang register-register yang bakal diubah datanya. Yang pertama adalah DL. DL bakal diubah jadi 02. 02 adalah ini pemeriksaan AIUEO atau kalimat untuk memeriksa apakah itu vokal atau non vokal. Selanjutnya adalah AL bakal diubah juga karena ya bakal diubah juga menjadi 21, yaitu CL ini kan tadi 2C itu adalah alamat indeks dari karakter yang udah ditemuin tadi kan. Terus BL-nya bakal ambil isi dari DL. DL-nya kan 02, 02 di sini A, bakal berarti BL ini isinya A nanti. 41 adalah Unicode dari A. Selanjutnya bakal di-compare AL sama BL sama kayak yang di atas tadi pengerjaannya. Ini kan 21 sama 41, nggak sama, skip. Nah, DL-nya bakal di-increase, yang berarti inputnya bakal naik ke 03. Isinya bakal naik ke alamat 03, dan BL juga bakal diupdate dari isi alamat 03, yaitu I di sini. Dan bakal bisa juga apakah udah di ujung kalimat. Kalau belum berarti masih dilakukan pencarian. Skip, kita lanjut ke bawahnya, kita lompat lagi ke atas. Nah, kita bandingkan lagi di sini. Kan AL-nya masih 21 dan 49. Belum, kita masih lompat. Increase DL-nya, alamatnya jadi ke 04, jadi U isinya, jadi BL-nya adalah U. Terus diperiksa apakah sudah ujung. Terus seperti itu. Jadi cara programnya adalah misalkan kita ngambil dapatnya O ini bakal diperiksa sama dengan A. Kalau nggak sama lanjut ke I, kalau nggak sama lagi lanjut ke U, kalau nggak sama lagi ke E, ke U gede, masih nggak sama karena beda, lanjut ke A kecil, I kecil, U kecil, E kecil, dan akhirnya ke U ketemu sama. Nah, kalau sama dia bakal lanjut ke print F. Tapi kalau nggak sama dan udah sampai ujung nih misalkan nggak ketemu semua dan masuknya ke sini, yang berarti nggak ada huruf vokal, nggak ada huruf yang cocok dengan huruf vokal. Huruf karakter itu yang cocok dengan huruf vokal, berarti udah nyampe ujung dan kita masuk ke print K. Sama seperti ini. Ini indeksnya nih DL. BL-nya adalah 00 dan bakal di-compare langsung. Apakah berarti ini udah ujung, berarti huruf vokalnya nggak ada yang cocok sama huruf karakter yang kita pilih. Berarti dia bakal langsung lompat ke JZ print K ke sini. Langsung lompat ke sini. Dan print F, print K, print N ini semuanya sama sih. Cuman perbedaannya adalah di BL-nya nih. Kalau print F-nya, BL-nya bakal mengarah ke alamat OD. OD adalah karakter pertama dari kata vokal. Dan untuk print K ini BL-nya bakal ke 313. 13 adalah karakter pertama dari kalimat non vokal. Dan print N ini ada BL-nya bakal mengarah ke alamat 1C. Itu karakter pertama dari kata null. Jadi penjelasan print K ini adalah pertama AL-nya bakal di-assign sama CO. CO adalah ini. CO adalah visual display, alamat dari visual display unit. Jadi CO ini yang ini, dan C1 ini yang ini, C2 ini yang ini, dan seterusnya. Kan kalau kita bisa lihat ada 4 baris, ada berapa ini? 8 kolom, 16 kolom, dan akan sama dengan visual display-nya juga. Jadi luasnya cocok. Jadi
karena kita assign AL dengan CO, berarti kita alamat dari visual display unit yang pertama di sini. Selanjutnya BL yaitu alamat dari 13, alamat dari karakter non vokal. Karena mungkin karakter ke-12-nya ini adalah huruf yang non vokal. Selanjutnya CL adalah isi dari BL. Karena BL ini 313 alamatnya doang, dan berarti CL ini isi dari alamatnya yaitu N. Lanjut lompat ke loop print. Dan di loop print inilah yang terjadi printan atau penampilan ke visual display unitnya. Pertama, cara menampilkannya adalah, kita majukan dulu. Cara menampilkan adalah move. AL kan alamat ininya, alamat visual display yang pertama nih. Cara memasukkannya adalah menggunakan kurung siku, yaitu isi dari alamat pertama, masukkan CL. CL adalah karakter N dari non vokal. Apakah benar? Benar. Habis itu kita increase BL-nya. BL adalah 1C. BL adalah 13, jadi 13. Kita naik ke 14, jadi ke O. AL-nya juga diupdate dari sini C0 ke C2. Selanjutnya kita update juga CL-nya. Kita mengikuti BL, berarti diisinya sekarang O. Selanjutnya kita compare apakah CL-nya sudah di sini atau sudah di akhir kalimat. Kalau belum, kita ulangi lagi prosesnya. Masukkan CL-nya, CL-nya dan 0, naik lagi. Jadi N, jadi F, jadi O, jadi K, jadi A, jadi L. Dan programnya selesai. Dan misalkan karena ini ada tiga kemungkinan ya, yaitu huruf vokal, huruf konsonan, huruf non vokal sama huruf nul. Kita coba satu-satu. Tadi kan huruf konsonan udah, sekarang coba kita huruf vokal. Huruf vokal kita coba 1, 2, 3, 5 adalah O. 5 kita langsung enter. Berarti kita cuma input 5. Apakah hasilnya vokal? Dan yang didisplaykan sama vokal. Selanjutnya yang terakhir kita coba untuk yang nol, berarti yang kita inputkan lebih besar atau lebih panjang dari panjang stringnya sendiri. Misalkan 9 sudah pasti melebihi panjang dari hello world itu. Kita enter. Apakah hasilnya nol? Kita bisa lihat hasilnya dulu. Berarti programnya bekerja dan berjalan sesuai yang kita mau. Sekian dari saya untuk penjelasan kode Aslimbi dan penjelasannya. Terima kasih. Nah, itulah tadi adalah presentasi kami tentang penjelasan materi arsitektur dan organisasi dalam CPU 8-bit dan juga penjelasan tentang kode sederhana assembly dan juga ilustrasinya. Nah, demikian dari kelompok kami, kelompok ARK. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.